Jangan pernah lupakan sejarah bangsa ini. Karena tanpa darah, air mata, dan pengorbanan para leluhur, kita tidak akan pernah mengenal kata merdeka. Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena inilah perjalanan panjang bangsa Indonesia, dari kejayaan, penderitaan, hingga kemerdekaan. Muantasar, awal Nusantara. Sejak ribuan tahun lalu, Kepulauan Nusantara sudah dihuni oleh manusia tangguh. Laut yang luas, gunung yang megah, dan tanah yang subur menjadikan negeri ini kaya raya. Dari sinilah lahir komoditas paling berharga di dunia, rempah-rempah. Rempah Nusantara membuat bangsa-bangsa asing mengenal negeri ini sebagai surga yang menawan. 2. Kejayaan Kerajaan Nusantara. Berabad-abad lamanya, kerajaan-kerajaan besar berdiri megah. Kutai di Kalimantan, kerajaan Hindu tertua. Sriwijaya di Sumatera, penguasa jalur maritim dan pusat ilmu pengetahuan. Mataram kuno meninggalkan warisan Borobudur dan Prambanan. Majapahit, kerajaan terbesar di bawah Sumpah Gajah Mada, menyatukan Nusantara. Pada masa ini, Nusantara dikenal sebagai negeri emas, kaya budaya, dan pusat perdagangan dunia. 3. Datangnya Islam. Sekitar abad ke-13, Islam datang lewat pedagang dan ulama. Mereka berdagang sambil berdakwah dengan damai. Para wali songo menyebarkan Islam dengan seni, gamelan, wayang, dan syair, sehingga diterima dengan penuh cinta. Lahir kerajaan-kerajaan Islam, Samudra Pasai, Demak, Banten, Aceh, Darussalam. Inilah wajah baru Nusantara, kaya iman, budaya, dan persatuan. 4. Penjajahan asing. Namun kejayaan itu menarik perhatian bangsa asing. Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda datang, membawa tipu daya perdagangan. VOC dibentuk, bukan sekadar berdagang tapi menguasai. Rakyat diperas, tanah dirampas, dan dipaksa kerja paksa. Berabad-abad Nusantara dijajah, penderitaan tak terhingga. 5. Perlawanan rakyat meski tertindas, semangat perlawanan tak pernah padam. Sultan Hasanuddin di Makassar dijuluki ayam jantan dari timur. Patimura di Maluku mengangkat kapak melawan Belanda. Diponegoro memimpin Perang Jawa dengan semangat jihad. Katnyak Dien dari Aceh membakar semangat rakyat melawan penjajah. Meski senjata sederhana, mereka berjuang demi kehormatan bangsa. 6. Kebangkitan nasional awal abad ke-20. Muncul generasi terdidik. Mereka mendirikan organisasi Budi Utomo 98, Sarekat Islam Muhammadiyah. Titik balik lahir pada 28 Oktober 1928, ketika para pemuda bersumpah, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Inilah Sumpah Pemuda Tonggak Persatuan. 7. Proklamasi Kemerdekaan 1945. Jepang kalah perang. Pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pagi itu, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta, Soekarno membaca proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Air mata jatuh, rakyat bersorak. Setelah 350 tahun dijajah, Indonesia akhirnya merdeka. 8. Pertempuran mempertahankan. Tapi perjuangan belum selesai, Belanda ingin kembali berkuasa. Lalu November 1945, Surabaya terbakar menjadi lautan api. Ribuan pejuang gugur, namun keberanian mereka mengguncang dunia. Indonesia tak akan pernah tunduk lagi. Bilang, Indonesia hari ini dari pengorbanan itu lahir bangsa besar. Dari ribuan pulau, ratusan suku dan bahasa, kita bersatu dalam Pancasila. Indonesia bukan sekadar negeri, tapi warisan darah, doa, dan pengorbanan para pahlawan. Call to action penutup. Saudaraku, kemerdekaan ini bukan hadiah. Ia dibayar dengan darah dan nyawa. Tugas kita hari ini adalah menjaga dan mengisinya. Kalau kamu bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semangat perjuangan ini terus hidup dalam generasi kita.